Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. KPLBI menyita aset bidang tanah milik PT Lipo Karawaci. Lipo Karawaci luasnya 25 hektar, jadi kita pasti 25 hektar ini nilainya triliunan. Di sana ada yang main-main. Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya. Itu perkara korupsi dan bisa digugat perdata sampai anak keturunannya diatur undang-undang korupsi. Karena barangkali ada mereka yang sekarang sudah usahanya diteruskan oleh para keturunannya. Kalau sekarang pemerintah mau mengambil alih, tepat sekali, karena itu harus diambil, mereka harus tanggung jawab. Saya udah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Aset ini terdiri dari 44 bidang tanah dengan luas 251.992 meter persegi. Nah, kita bersyukur sekarang ada pemerintahan sekarang mau mengambil alih. Nah, jadi ketika sekarang ada sebagian aset yang kurang lebih ada 49 lokasi, hampir 52, juta meter persegi sudah dipasang papan. Ini banyak yang menyerahkan semacam surat pengakuan hutang, lalu barangnya belum diserahkan. Dan konglomerat kabur ke luar negeri membawa uang. Kita langsung ambil, langsung kita pelang, itu milik kita. Bangunan-bangunan yang ada di atasnya, yang izin kita, itu nanti akan digusur. Nah, tidak diproses dan masih ngengkel. Ya. Berarti mereka masih bandel. Saya kira kalau mereka ngelunjak, sekali lagi, kalau mereka masih ngelunjak nih para maling-maling ini, dan mereka tidak mau mengembalikan kepada negara saat ini, kalau ngelunjak, negara harus hadir, diinjak mereka. Perburuan harta negara yang dikuras habis di masa pemerintahan sebelumnya sedang dilakukan oleh Jokowi dan para menterinya. Semua diberi tugas untuk menjaga harta negara agar tidak berpindah tangan atau disalahgunakan oleh orang-orang busuk yang ingin menguasai negara ini. Dimulai menempatkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama di Pertamina untuk memburu para mafia migas yang mondar-mandir memainkan minyak impor demi keuntungannya sendiri. Kemudian menempatkan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk mengawasi jalannya perusahaan-perusahaan besar negara yang rawan dikorupsi oleh oknum-oknum busuk tidak ada akhlak. Dan menempatkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk mengatur perbendaharaan negara dan juga misi tersembunyi, yaitu memburu harta negara yang dicuri oleh mereka yang berkuasa pada zaman sebelum Jokowi. Taktik Jokowi menempatkan pion-pionnya untuk menjalankan roda pemerintahan ini memang sangat luar biasa. Ia menempatkan orang-orangnya di tempat yang tepat. Tidak salah jika saat ini Jokowi semakin kuat dengan koalisi partai mencapai 80%. Jumlah total BLBI, kewajiban BLBI yang sekarang masih kita kelola adalah 110,45 triliun rupiah. Betul katakan Sri Mulyani, kita perlu tracing. Jadi pencatatan ketika mereka menyerahkan aset, menyerahkan jaminan ke BPPN itu yang harus ditelusuri. Dia mengaku hutang lalu memberikan jaminan yang ternyata bukan objeknya sendiri, gitu kan? Bukan objek miliknya sendiri. Nah, kita klarifikasi dulu, bisa enggak dialihkan ke negara? Kalau enggak, ya berarti dia melakukan penipuan terhadap negara, kan gitu. Nah, aset-aset tertentu yang sudah pindah tangan, sudah balik nama, sudah dialihkan. Ini harus dikejar, karena sekali lagi, siapapun yang menguasai jaminan itu secara hukum, ya, itu adalah kriminal dan secara perdata bisa diambil. Menyerahkan dokumen palsu, keterangan palsu, akte palsu, wan prestasi, mangkir, dan sebagainya itu bisa berbelok ke pidana. Di sana ada yang main-main. Dan mereka perusuh negara yang selalu berteriak negara gagal, Jokowi turun, dan lain-lain adalah sebenar-benarnya pihak yang telah dirugikan oleh Jokowi karena hartanya dipratali. Pemerintah hari ini menyita hampir 50 bidang tanah dengan luas 5.291.200 meter persegi yang berlokasi di daerah Sumatera yakni Medan Pekanbaru
dan di Jawa yakni Tangerang dan Bogor. Pernyataan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI. Dari 49 bidang tanah yang disita, ada 44 bidang tanah yang disita di daerah perumahan Lipo Karawaci, Kelapa II, dan Tangerang. Properti yang dikuasai oleh negara saat ini adalah pemilik mantan debitur perseroan terbatas Lipo Karawaci ex Bank Lipo Group. Berdasarkan rilis resmi Fabregas BLBI, lebih rinci lagi 44 bidang tanah itu nilainya 1.332.980.510.000. Nilai ini adalah nilai yang sangat fantastis dan sebenarnya bisa dibayar. Penguasaan fisik dengan pemasangan pelang pengamanan sebagai langkah awal dilakukan oleh Satgas BLBI. Ini nggak seperti Anies Baswedan yang hanya taruh pelang segel di PIK yang setelah itu dicabut lagi karena mungkin urusan uang sudah beres. Namun yang dikerjakan oleh Satuan Tugas BLBI selanjutnya adalah pemblokiran penyitaan pelelangan dan langkah hukum lainnya yang ditempuh sesuai peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh hukum. Artinya ini adalah hal yang serius dikerjakan dan tidak main-main. Dan waktu itu tidak pernah diselesaikan, hanya sebagian yang maju. Ada 3-4 bankir-bankir yang kita hukum ya. Nah sekarang kan sisanya harusnya mereka takut kan, harusnya mereka berterima kasih kepada negara waktu karena tidak diproses. Saat ini kita berada di salah satu aset properti yang telah dikuasai oleh negara, yaitu aset properti ex-debitur PT Lipo Karawaci, ex-Bank Lipo Group yang diserahkan kepada BPPN sebagai pengurang kewajiban YLBI. Pokoknya semaksimal mungkin kita buru ya para obligor dan debiturnya, karena sudah 22 tahun ini gitu. Ya. Kita buru, oleh sebab itu kita melibatkan kejaksaan, Jamdatun ya. Kalau nanti akan ada masalah hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu Jamdatun sudah siap dan sudah punya rencana-rencana kerja. Yang kedua ada BIN. BIN itu ikut dalam pimpinan Satgas, dalam pimpinan pelaksana Satgas. Itu nanti yang mengendus ini orang ada di mana, kapan menjual hartanya sekarang ada di mana, dan seterusnya. Ini BIN yang bekerja, sehingga nantinya kita bisa maksimal lah, gitu Pak. Dari hal ini, kita melihat bahwa sebenarnya kasus BLBI ini sudah harusnya diselesaikan di era sebelumnya. Namun kenapa di era Jokowi lah kasus ini bisa diinisiasi dan dibuka lagi? Penulis melihat mantan presiden terdahulu, khususnya SBY, masih kelihatannya kurang tegas dalam hal ini. Presiden Jokowi justru lebih tegas. Dia lakukan gerakan catur mantul dan bikin orang kejang-kejang. Kalau yang mau membandingkan kenapa di era Megawati tidak diambil ataupun di era Habibie dan juga Gus Dur tidak dijalankan, penulis akan menjawab dengan sangat mudah, karena mereka tidak pernah memimpin 2 periode dan bahkan beberapa di antara mereka 1 periode penuh pun belum. Harusnya SBY yang berkuasa 2 periode penuh yang boleh dituntut untuk menyelesaikan masalah ini dan dituding kalau mereka tidak selesai. Ya, Partai Demokrat lah yang harusnya menjawab kenapa BLBI tidak selesai di era SBY. Kembali lagi ke Presiden Joko Widodo yang sebenar-benarnya memberikan perhatian yang serius dan fokus terhadap para debitur di masa pandemi seperti ini. Negara butuh uang bukan untuk memenuhi pundi-pundi pejabatnya, namun pemerintah untuk memberikan sebuah pembuktian bahwa negara ini tidak bisa dibeli. Apalagi kita melihat dari rekam jejak Lipo Group yang pernah membangun proyek Meikarta, yang juga pada akhirnya terendus korupsi oleh negara. Orang-orang penting di Meikarta ditangkap, salah satunya adalah bos Meikarta. Makanya seharusnya tahu diri dong, menggunakan uang-uang para pembeli untuk melakukan korupsi. Jangan sampai lepas, karena kalau lepas takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Janji muluk-muluk yang too good to be true dilakukan oleh Meikarta. Semua orang dari ekonomi menengah dan bahkan beberapa menengah ke bawah melakukan pembelian transaksi dengan iming-iming investasi dan kota dalam kota. Iklannya nggak jelas, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mangkrak kayak Candi Hambalang. Dan hanya beberapa gedung yang akhirnya dibangun, tidak seperti janji awal yang bisa serah terima di tahun-tahun belakangan kemarin harusnya. JR yang merupakan bos besar Lipo Group namanya terusik lagi. Kita melihat dulu ada bawahannya yang sudah ditangkap KPK, adalah Billy Sindoro. Billy ditangkap di rumahnya yang mewah, sempat beredar bahwa rumah JR pun juga sempat digeledah KPK. Dia saat itu yang tidak ada masalah jadi tidak tertangkap. Kalau nggak ada masalah atau nggak ada barang bukti yang kuat untuk menjerat JR, kenapa dia harus ditangkap? Tapi sekarang kita melihat dari masa lalu, orang-orang dulu yang pada tahun 90-an ini masih ada dari saat itu sampai saat ini, ya memang harus ditanya oleh pihak hukum.
Jadi kalau kita melihat dari aset Lipo 1,3 triliun yang diambil, harusnya polisi sudah menerbitkan surat pencekalan untuk ke luar negeri bagi orang-orang yang terlibat ataupun para direksi Lipo Group. Kalau pemerintah serius mau menyelesaikan masalah ini, ayo jangan tanggung-tanggung. Jangan nanti akhirnya mangkrak lagi kasus BLBI ini seperti mangkraknya Candi Hambalang. 1,3 triliun aset yang disita itu serius banget, jangan stop di sitaan saja. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.